Ya, selamat siang menjelang sore. Saya Renaldo Octavianus Gunawan dari Prodi Sistem Informasi, mau mempresentasikan atau menampilkan jawaban UTS di Enterprise Research Planning mata kuliah PARIP. Di sini sudah dibuat di Word, dan yang pertama itu soalnya berdasarkan gambar di bawah. Coba jelaskan menurut kalian menunjukkan proses apa. Menurut pendapat saya itu proses pada gambar tersebut adalah proses SCM, di mana supplier mengirimkan atau mensuplai barang kepada customer dengan melalui beberapa pengecekan terlebih dahulu. Setelah lolos pengecekan produk dan quality controlnya, barulah supplier mengirimkan produknya kepada customer. Setelah dirasa produk memuaskan customer, maka customer akan memberikan sebuah masukan kepada supplier mengenai barang-barang atau produknya. Nah, untuk itu jawaban pertama saya. Yang kedua, terdapat beberapa konsep CRM yang salah satunya yaitu membangun database pelanggan yang kuat. Coba kalian jelaskan maksud dari konsep tersebut. Menurut saya, konsep tersebut bertujuan agar data pelanggan tidak salah pada sistem dan proses pengajuan garansi atau proses pengajuan kredit sesuai dengan data pelanggan atau biasa disebut data valid. Karena jika data pelanggan tidak valid atau tidak sesuai, maka proses CRM tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga itu disebutkan dan jelaskan tahapan apa saja yang terdapat dalam bisnis proses engineering cycle. Yang pertama itu membuat kerangka proyek. Pada tahap ini kita harus menyusun terlebih dahulu rencana-rencana apa yang dilaksanakan. Yang kedua, menciptakan visi, nilai, dan tujuan. Setelah menentukan kerangka, kita juga harus memiliki visi dan misi, tujuan yang jelas terhadap proyek tersebut. 3. Membuat desain baru. Desain yang dibuat agar tidak menonton harus diperbarui secara berkala. 4. Setelah menyelesaikan 3 tahapan di atas, barulah melakukan uji coba dan melihat hasilnya. 5. Jika hasilnya masih kurang memuaskan, maka kita harus melakukan implementasi terhadap proyek tersebut. Yang keenam itu apabila implementasinya dirasa baik, maka kita akan memperoleh persetujuan. Yang ketujuh itu implementasi desain. Pada tahap ini kita hanya perlu merubah sedikit desain atau menambah kreasi baru pada desain yang sudah ada. Yang kedelapan itu transisi continuous improvement. Setelah melakukan implementasi, kita hanya perlu melakukan improvisasi berkelanjutan saja. Sebutkan dan jelaskan proses inti dari SCM menurut kalian. Yang pertama itu Customer Relationship Management, menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, Customer Service Management, melakukan pelayanan yang baik pula terhadap pelanggan. Yang ketiga, Demand Management, mengatur tuntutan yang dimiliki agar selalu terpenuhi. Yang keempat itu Customer Demand Fulfillment, kita harus memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh pelanggan. Yang kelima itu Manufacturing Full Management, mengontrol penuh proses pada manufakturnya. Yang keenam itu Procurement, pengadaan sumber daya dan kebutuhan para pelanggan. Yang ketujuh itu pengembangan produk dan komersialisasi. Jika produk dirasa sudah cukup, kita harus melakukan pengembangan lebih lanjut agar produk tidak menonton. 8. Jika ada kerusakan karena cacat produksi selain human error, maka kita harus menerima pengembalian barang yang diajukan. Yang 6 itu mengapa ERP itu
diperlukan oleh perusahaan. Penting karena dalam mengatur proses jalannya produksi dan distribusi tanpa rencana dan manajemen yang baik, maka alurnya pun akan berantakan dan tidak teratur. ERP diciptakan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi. Dengan menyusun segala rancangan dengan baik pada aplikasi tersebut, maka hanya tinggal melaksanakan saja dengan teratur. 7. Sebutkan apa saja faktor keberhasilan bisnis proses engineering, lalu jelaskan faktor-faktor tersebut. Pertama itu vision. Vision adalah gambaran yang dihendaki dan menyangkut hal orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Yang kedua itu skill, kemampuan yang harus dimiliki seseorang agar mampu melakukan tugas-tugas yang perlu dalam proses yang baru. 3 itu incentivize, penghargaan atau pengakuan agar dapat melakukan perubahan yang direncanakan secara lebih sungguh-sungguh. Yang 4 itu research, sumber termasuk orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang kelima itu action plan, perencanaan aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang dibuat secara terperinci. 9. Sebutkan dan jelaskan modul utama yang harus ada dalam CRM atau CRM. Pertama itu sales, menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Yang kedua itu direct marketing and fulfillment. CRM dapat mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen, respon, penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan pelanggan. Yang ketiga itu customer service and support. CRM membantu manajer customer service secara tepat, membuat, menunjukkan, dan mengelola permintaan layanan. Ke-10 itu jelaskan syarat penting dari sistem ERP. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Oke. Ini UTS dari Renaldo Optimus Gunawan, Prodi Sistem Informasi. Maaf apabila ada keterlambatan dalam mengumpulkan. Renaldo meminta maaf kepada Pak Arif, dan saya sangat salah terhadap keterlambatan pengumpulan. Ini tugas saya untuk Enterprise Research Planning. Terima kasih Pak. Selamat siang.